Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, NIM 2120203862202052. Pada kesempatan kali ini ada 11 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu inflasi, kemudian yang kedua ada uang, yang ketiga ada kebijakan moneter Islam, kemudian sumber penerimaan negara, kemudian sumber pengeluaran negara, kemudian ada zakat untuk menanggulangi kemiskinan, kemudian pengangguran, kemudian juga ada pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, perekonomian terbuka dalam perspektif ekonomi Islam, dan yang terakhir adalah isu-isu kontemporer dalam ekonomi makro Islam. Jadi untuk poin pertama itu adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang yang merata secara umum. Jadi tidak hanya terjadi pada satu atau dua barang saja, tetapi terjadi pada seluruh barang atau jasa. Kemudian ada jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, dan inflasi berat. Selain jenis-jenis inflasi, ada juga penyebab terjadinya suatu inflasi. Yang pertama karena faktor luar negeri, kemudian meningkatnya permintaan, kemudian utang nasional, kemudian ada tingginya penyedaran uang. Baik, jadi untuk poin yang kedua itu mengenai tentang uang. Seperti yang kita ketahui bahwa uang itu adalah suatu alat tukar menukar yang dapat diterima secara umum di masyarakat. Kemudian uang ini juga memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama itu adalah dijamin keberadaannya oleh pemerintah. Kemudian benda itu dapat diterima secara umum kapanpun dan dimanapun. Juga kualitasnya cenderung sama. Kemudian ada nilai-nilai uang. Nilai uang yang pertama itu adalah nilai nominal, kemudian ada nilai intrinsik, kemudian ada nilai real. Selanjutnya kita lanjut pada kebijakan moneter. Yang kita ketahui bahwa kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang sedang beredar dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Kemudian pada kebijakan moneter ada beberapa yang perlu kita ketahui, perlu kita kaji. Yang pertama yaitu instrumen kebijakan moneter, kemudian implementasi kebijakan moneter. Baik, kita lanjut pada poin berikutnya, yaitu sumber-sumber pendapatan negara. Jadi pada sumber-sumber pendapatan negara ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu fungsi negara. Kemudian yang kedua sumber-sumber pendapatan negara. Kemudian yang terakhir adalah sumber pendapatan lain negara. Jadi fungsi dan peran negara ini adalah untuk mengatur dan menjembatani interaksi-interaksi manusia yang ada di dalamnya, sehingga negara juga menjadi partner bagi segenap masyarakatnya dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan bersama. Kemudian yang kedua yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Ternyata negara memiliki sumber penerimaan. Yang pertama ada dari zakat, yang kedua ghanimah, kemudian fai, haraj, jizyat, dan lain sebagainya. Lanjut pada sumber penerimaan lain atau insidensial. Yang pertama yaitu amwal fadlah. Amwal fadlah ini adalah penerimaan negara yang berasal dari harta warisan yang tidak memiliki ahli waris. Kemudian yang kedua yaitu nawaib. Nawaib adalah pajak khusus yang berasal dari orang kaya. Kemudian yang ketiga adalah mustaglat. Mustaglat adalah pendapatan negara yang bersumber dari government investment. Kemudian yang keempat ada infak, sedekah, dan wakaf.
Baik, kita lanjut pada poin yang kelima, yaitu sumber-sumber pengeluaran negara menurut perspektif Islam. Jadi, pengeluaran negara dalam ekonomi Islam adalah penggunaan dana dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, sekarang yang perlu kita cari tahu adalah seperti apa prinsip-prinsip pengeluaran negara dalam ekonomi Islam. Jadi ternyata dalam prinsip pengeluaran negara ekonomi Islam itu ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip keadilan sosial, kemudian prinsip keseimbangan antara kebutuhan umum dan kepentingan individu, kemudian ada prinsip pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan juga ada prinsip pengeluaran yang sesuai dengan prioritas syariah. Prinsip pengeluaran yang sesuai dengan prioritas syariah ini artinya apa yang kita lakukan dalam suatu negara itu harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh ekonomi Islam. Kemudian prinsip pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, artinya pengeluaran dalam suatu negara, ekonomi Islam harus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian prinsip keseimbangan antara kebutuhan umum dan kepentingan individu. Jadi kita dapat membedakan mana yang merupakan kepentingan umum, mana yang merupakan kepentingan individu. Ternyata terdapat kendala dan tantangan. Kendala dan tantangan ini merupakan korupsi dan kebocoran anggaran. Kemudian ada pengelolaan sumber daya ekonomi yang tidak efektif. Kemudian ada juga ketidakseimbangan antara sektor ekonomi. Kita ambil salah satu contohnya saja, yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi yang tidak efektif. Hal ini dapat terjadi ketika pengeluaran negara tidak tepat sasaran, tidak efisien, atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Selanjutnya itu adalah peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Jadi, zakat sebagai sumber pendapatan. Dikatakan sumber pendapatan karena dapat menanggulangi suatu kemiskinan, dapat membantu seseorang yang tergolong ke dalam orang-orang yang tidak mampu. Kemudian ada kontribusi zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Yang pertama adalah aliran dana, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada kontribusi zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Yang pertama adalah aliran dana, kemudian yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian yang terakhir adalah penanggulangan kemiskinan struktural. Kemudian dalam zakat ini ada tantangan yang harus dilewati. Yang pertama adalah kesadaran dan edukatif, kemudian pengumpulan yang efisien, dan yang terakhir adalah legalitas dan kepatuhan. Yang ketujuh adalah pengangguran. Seperti yang kita ketahui bahwa pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tidak tergolong dalam kategori angkatan kerja, memiliki atau tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Kemudian ada faktor-faktor penyebab pengangguran. Yang pertama adalah kurangnya informasi, kemudian sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja, kemudian kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Kemudian yang terakhir adalah kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya peralatan lapangan pekerjaan. Ada kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Salah satunya adalah memperluas lapangan pekerjaan, kemudian menurunkan jumlah angkatan kerja, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas
dari tenaga kerja. Poin yang ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi. Perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Kemudian pertumbuhan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat yang turut menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam koordinasi perekonomian yang baik atau tidak. Jadi yang terakhir adalah perekonomian terbuka perspektif Islam. Jadi, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, artinya ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara lain. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka yang pertama adalah perbedaan kondisi produk, yang kedua adalah menghemat biaya produksi. Kemudian ada penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka, yang pertama perbedaan kondisi produk, kemudian menghemat biaya produksi, kemudian perbedaan tingkat selera, kemudian yang terakhir adalah adanya prinsip perbandingan keunggulan. Jadi itulah poin-poin penting yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.